Selamat pagi, sahabat ragam. Masih semangat menjalani semua aktivitas, bukan? Apapun yang menanti di depan, jalani semuanya dengan semangat dan senyuman. Karena seperti biasa, Ragam Indonesia akan memulai pagi Anda dengan informasi yang menyenangkan. Kali ini rangkaian informasi dari pinggir kota Jakarta hingga menuju Bandung telah kami siapkan untuk Anda. Bekasi, kota di pinggiran metropolitan Jakarta ini menyimpan segudang potensi yang patut Anda ketahui. Mulai dari kulinernya yang penuh sensasi hingga bangunan legendarisnya yang masih berdiri. Nuansa kehidupan modern banyak kita temui di Bekasi. Namun, siapa sangka kota ini menyimpan bukti sejarah lewat peninggalan bangunan kuno. Dari Bekasi, penelusuran berlanjut menuju kota Bandung. Sebagai kota metropolitan, kota Bandung banyak dipengaruhi dengan kehidupan modern. Bahkan olahan kulinernya pun hadir dengan kreasi modern dan unik. Bandung adalah gudangnya kuliner yang wajib Anda sambangi. Nah, sahabat, ingin mengetahui penelusuran lebih lanjut di kota Bekasi dan Bandung? Langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Sahabat, Bekasi tak hanya tergambarkan lewat bangunan bersejarah. Bekasi masih menyimpan kuliner yang melegenda dan sudah jarang ditemui. Jika Anda bertanya kuliner apa itu? Burung dondongin jawabannya. Dari namanya, kuliner ini menyimpan banyak pertanyaan. Namun kita bisa membayangkan bahwa kuliner ini terbuat dari daging burung sebagai bahan utamanya dan kedondong. Daging burung yang digunakan adalah daging burung sawah, seperti daging burung peruk. Kedondong yang digunakan bukan buahnya, melainkan kulit pohon kedondong. Lihatlah pohon kedondong ini. Kulit bagian bawah pohon sudah banyak yang terkelupas. Karena banyak warga kampung Balong Perapatan, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, yang mengambil kulit bagian bawah pohon kedondong untuk dijadikan bahan pembuatan burung dondongin. Tidak hanya daging burung peruk dan kulit pohon kedondong yang digunakan sebagai bahan. Untuk membuat burung dondongin juga dibutuhkan rempah-rempah sebagai bahannya. Pada tahap pertama pembuatan justru rempah-rempah lah yang harus diolah. Campurkan kunyit, jahe, rempah-rempah lainnya, dan garam untuk ditumbuk. Setelah rempah-rempah halus dan tercampur merata, pindahkan ke dalam piring. Setelah itu, barulah kulit pohon kedondong diolah. Tumbuk kulit pohon kedondong hingga halus dan merata. Diperlukan waktu sekitar 30 menit untuk menumbuknya. Setelah halus merata, pindahkan ke wadah untuk dibersihkan. Bersihkan dengan air sambil diremas untuk menghilangkan getah dan rasa pahit saat dimakan. Setelah bersih, barulah pindahkan ke dalam wadah. Sekarang saatnya campurkan kulit kedondong yang sudah bersih dengan bumbu rempah-rempah yang telah dihaluskan. Masukkan daun salam dan potongan serai sebagai penambah rasa. Barulah masukkan potongan daging burung peruk sebagai bahan utamanya, lalu tambahkan air agar bumbu mudah tercampur dan meresap. Rebus potongan daging burung peruk bersama bumbu. Aduk hingga bumbu tercampur merata. Diamkan rebusan sekitar 40 menit hingga air rebusan mengering. Air rebusan telah kering. Angkat potongan daging burung peruk bersama bumbunya. Tak sampai di situ, potongan daging burung peruk dan bumbu ini masih perlu diolah lagi. Goreng bawang merah hingga setengah matang. Kemudian saatnya masukkan potongan daging burung peruk bersama bumbu. Lalu tambahkan potongan cabai untuk menciptakan rasa pedas. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Barulah angkat dan sajikan burung dondongin ini bersama lalapan. Makanan legendaris khas Betawi Bekasi ini begitu menggugah selera. Akan lebih nikmat kalau disantap bersama dengan sepiring nasi hangat. Rasa gurih dan pedas sangat terasa di mulut. Dijamin akan membuat Anda begitu lahap dalam menikmatinya. Nah, sahabat, kuliner unik legendaris ini dibanderol dengan harga Rp25.000 per porsi untuk satu ekor burung. Hanya ada satu warung yang menyediakan menu ini, yaitu di Kampung Balong, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Puas menikmati bangunan dan kuliner legendaris khas Bekasi? Kini saatnya kita menikmati Bekasi dengan nuansa modernnya. Kudapan modern yang ini disukai oleh orang dewasa hingga anak-anak. Ya, es krim. Es krim di sini sangat unik loh, sahabat ragam. Kayak apa sih uniknya? Yuk, kita lihat. Kedai iGlow. Kedai bernuansa kafe yang terletak di Jalan Jati Kramat nomor 2A Jati Asih Bekasi ini adalah tempat yang bisa Anda tuju untuk menikmati olahan es krim yang unik dan menarik. Seperti menikmati es krim bun-bun ini.
Es krim Bun-Bun bisa juga disebut burger es krim. Seperti burger pada umumnya, Bun-Bun ini disajikan dengan roti burger. Roti burger yang telah dibelah ini perlu dipanggang. Potongan roti yang dipanggang inilah yang digunakan sebagai alas dan penutup dari burger es krim. Setelah roti burger dipanggang, saatnya yang ditunggu-tunggu. Bentuk es krim rasa vanila atau rasa lainnya ke dalam cetakan agar berbentuk lingkaran. Ratakan es krim agar bentuknya datar. Sahabat Ragam, es krim ini sengaja dibentuk datar agar terlihat seperti beef dalam burger. Sebab es krimlah yang menjadi bahan utama pada burger es krim ini. Lalu pindahkan es krim yang telah tercetak datar ini ke atas roti. Untuk menambah sensasi rasa pada burger es krim ini, tambahkan saus strawberry dan saus coklat di atas ice cream. Burger es krim ini semakin lengkap rasanya dengan ditambah potongan pisang dan keju di atas saus strawberry dan saus coklat. Barulah es krim pun ditutup dengan potongan roti burger. Burger es krim telah tercipta. Saatnya siapkan penyajian dengan menambahkan saus karamel pada piring untuk menambah rasa manis. Tak lupa taburkan kacang di atas saus karamel. Es krim burger siap disajikan. Burger yang penuh sensasi ini sangat menggoda bagi siapapun yang melihatnya. Lempengan es krim yang diapit oleh 2 buah roti ini pun meleleh, menambah kesegaran untuk segera menyantapnya. Anda mulai tergoda? Masih di kedai iGlow, tak cukup rasanya menikmati olahan es krim unik hanya dengan satu macam. Olahan es krim unik berikut ini tak kalah menariknya dengan es krim Bun-Bun, sebab es krim ini terinspirasi dari simbol warna musik reggae. Sahabat Ragam, bagi Anda pecinta musik reggae, pasti tahu simbol warna musik reggae. Ya, merah, kuning, dan hijau, seperti warna pada es krim di reggae fusion ini. Sebelum es krim berwarna merah, kuning, dan hijau tersaji, perlu dibuat alas untuk es krim. Alas es krim ini dibuat dari adonan kue dalam bentuk cair. Pembuatan alas es krim ini menarik, sebab adonan dibentuk menyerupai jaring laba-laba dengan kotak-kotak kecil. Panggang adonan hingga matang merata sambil dibalik. Kalau sudah matang, letakkan di dalam wadah. Setelah itu sajikan es krim berwarna merah, kuning, dan hijau di atas kue jaring laba-laba. Untuk mempercantik tampilan, taburkan sereal coklat di pinggiran es krim hingga merata. Kekayaan rasa dari es krim ini pun tercipta dengan menambahkan siraman saus karamel di atas es krim dan sereal coklat. Es krim berwarna simbol reggae ini pun siap dihidangkan. Tampilan es krim ini sangat menawan, membuat mata yang memandang pasti tergiur untuk segera memboyongnya ke dalam mulut. Tak perlu berlama-lama, es krim reggae fusion ini pun dapat segera dinikmati bersamaan dengan menikmati es krim Bun-Bun. 2 jenis es krim yang dapat dinikmati kelezatannya bersama pasangan. Es krim Bun-Bun memunculkan sejuta rasa di dalamnya, mulai dari rasa vanila, pisang, keju, hingga kacang. Namun rasa manis tetap mendominasi. Potongan roti burger dapat dinikmati bersamaan dengan kesegaran es vanila, semakin menambah kelezatan dari es krim ini. Tak kalah dari es krim Bun-Bun, es krim reggae fusion ini pun memunculkan kekayaan rasa di dalamnya. Dari tiap-tiap warna pada es krim ini memunculkan rasa yang berbeda-beda. Es krim berwarna merah ini memiliki rasa strawberry di dalamnya, sedangkan es krim kuning ini memiliki rasa vanila, dan es krim hijau ini memiliki rasa green tea. Bisa Anda bayangkan kan bagaimana sensasi rasa es krim ini tercipta? Ditambah campuran kue jaring laba-laba yang dapat dimakan bersama es krim, kelezatan pun semakin tercipta. Siap untuk mencicipi? Anda hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp35.000 untuk es krim reggae fusion dan Rp20.000 untuk es krim Bun-Bun. Selamat menikmati. Masih berburu olahan es krim unik di Bekasi. Selanjutnya adalah es krim goreng kremes. Es krim digoreng ditambah kremes pula. Gimana rasanya ya? Penasaran? Kita intip cara pembuatannya yuk. Sebelum es krim goreng tercipta, perlu dibuat terlebih dahulu kremesnya. Pertama-tama masukkan telur ayam ke dalam wadah yang sudah terisi air, aduk hingga telur tercampur merata. Lalu campurkan tepung beras ke dalamnya. Aduk adonan, kemudian tambahkan tepung sagu. Setelah adonan tercampur merata, masukkan gula, garam, dan baking powder.
Aduk dan jadilah sebuah adonan kremes. Goreng adonan kremes ini hingga mengembang dan matang. Angkat dan jadilah kremes yang renyah sebagai pendamping hidangan es krim goreng. Kini saatnya pembuatan es krim goreng. Es krim goreng terbentuk dari perpaduan roti tawar dengan es krim yang diletakkan di tengahnya. Siapkan 1 lembar roti tawar, lalu tambahkan es krim di tengah-tengah roti. Tutup es krim dengan sisi ujung roti hingga berbentuk piramida. Kemudian taburkan roti dengan tepung panir. Agar tepung panir menyatu dengan erat bersama roti, masukkan roti yang berisi es krim ini ke dalam mesin pendingin selama 1 hari. Angkat roti yang telah membeku dalam mesin pendingin. Kemudian roti yang berisi es krim pun digoreng kurang lebih 15 detik agar roti yang membeku tidak melunak. Angkat dan sajikan es krim goreng ini dengan kremes, dan untuk memperkaya rasa, tambahkan buah ceri di tengah roti dan siram dengan saus strawberry. Inilah es krim goreng kremes yang menawan dan siap untuk disajikan. Es krim goreng kremes sangat digemari oleh anak-anak. Sensasi rasa crispy, manis dan dingin menyatu dalam tiap santapan. Jika Anda mulai tergoda, Anda dapat memesannya di Jalan Kasuari Raya nomor 148, Perumnas 1, Bekasi. Es krim goreng kremes ini dibanderol dengan harga Rp12.500. Selamat menikmati. Sahabat Ragam, siapa yang tak kenal Bekasi? Wilayah yang berdampingan dengan kota Jakarta ini tergolong sebagai wilayah metropolitan dengan banyak dihiasi kehidupan modern. Namun ternyata Bekasi masih menyimpan jejak bersejarah lewat peninggalan bangunan legendaris di dalamnya, seperti yang tergambarkan dalam kelenteng Hoklai Kiong. Tempat ibadah keturunan Cina ini terletak di Jalan Kenari 1, Desa Margahayu, Bekasi Timur. Nama Hoklai Kiong diambil dari bahasa Cina yang berarti pembawa berkah. Tempat legendaris ini biasanya akan ramai pada momen perayaan Cina seperti Gong Xi Fa Choi. Tidak ada yang tahu pasti kapan bangunan keagamaan itu berdiri. Para ahli sejarah memperkirakan kelenteng Hoklai Kiong dibangun pada abad ke-18. Meski demikian, kelenteng tersebut masih dimanfaatkan oleh warga etnis Tionghoa sampai saat ini untuk sembahyang. Mengingat usianya yang sudah lebih dari 350 tahun, sebagian besar bangunan kelenteng ini telah banyak mengalami pembaruan. Namun bagian pintu utama masih tetap dipertahankan keasliannya. Nah, sahabat Ragam, pada bagian dalam setelah memasuki pintu masuk utama, kita akan menjumpai tuan rumah, patung Dewa Hian Tian Siang Ti. Inilah yang menjadi tuan rumah di kelenteng Hoklai Kiong ini. Pengunjung etnis Tionghoa harus sembahyang ke tuan rumah saat memasuki kelenteng. Memasuki ruang tengah kelenteng akan ditemui beberapa arca dewa-dewi yang dipercaya memiliki kekuatan khusus. Patung Dewi Kuan Im Posat atau Dewi Penolong yang jika bersembahyang di tempat ini konon akan diberi perlindungan dan keselamatan. Atau Dewi Penolong yang jika bersembahyang di tempat ini konon akan diberi perlindungan dan keselamatan. Patung Dewa Chai Sen Loya atau Dewi Rezeki yang konon mampu melancarkan rezeki. Sahabat Ragam, sebenarnya kelenteng Hoklai Kiong merupakan tempat ibadah penganut ajaran Tao dan Konghucu. Meski demikian, kelenteng tersebut juga memiliki altar Buddha di lantai 2. Banyak orang yang bersembahyang di altar ini, terbukti dari banyaknya abu dupa yang berada di depan arca Buddha. Tidak hanya bersembahyang kepada patung dewa-dewi di kelenteng ini, jemaah yang bersembahyang pun dapat meminta ramalan petunjuk hidup ke depan pada arca dewa-dewi. Bangunan legendaris di Bekasi berikutnya adalah sebuah rumah panggung kecil yang menyimpan sejarah panjang. Ini dia Saung Ranggon. Saung Ranggon dibangun pada abad ke-16 oleh Pangeran Rangga, putra Pangeran Jayakarta yang datang dan kemudian menetap di daerah ini. Saung ini kemudian ditemukan oleh Raden Abbas tahun 1821 dengan tujuan sebagai tempat menyepi dan bersembunyi dari kejaran pihak Belanda. Saung yang terletak di desa Cikedokan Cikarang Barat ini merupakan bagian dari basis perlawanan masyarakat Bekasi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini diakui oleh masyarakat Bekasi sebagai bangunan tertua di sekitar Cikarang Barat. Saung Rangon berdiri sebagai rumah panggung yang ditopang oleh kayu-kayu yang sudah berusia ratusan tahun. Untuk masuk ke dalam saung, pengunjung harus meniti 7 buah anak tangga yang tersusun dari kayu. Bagian dalam merupakan ruangan terbuka yang semuanya tersusun dari kayu. Dindingnya terbuat dari papan yang tidak memiliki jendela.
Kini Saung Ranggon beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan berbagai benda pusaka. Masih di Jawa Barat, penelusuran kuliner unik ini berlanjut hingga ke kota Parahyangan, Bandung. Bandung sudah terkenal dengan aneka kuliner. Nah, kuliner unik yang akan kami sajikan kali ini adalah berupa minuman. Nah, sahabat ragam sudah siap tergiur dengan kreasi minuman unik berikut? Langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Ice Pop Shake. Dari nama minumannya, kita sudah dapat menebak bahwa kreasi minuman ini tergolong modern. Diterbitkan dari sebuah tempat bernuansa kafe, minuman ini tercipta dari kombinasi bahan-bahan kuliner modern. Ya, sebut saja seperti es krim dan popcorn. Untuk membuat, pertama-tama masukkan es krim, popcorn, dan susu cair ke dalam blender. Masukkan es batu untuk menghasilkan sensasi dingin dalam minuman, barulah di blender hingga semua bahan halus dan tercampur merata. Tuang es yang telah di blender ini ke dalam gelas. Kemudian taburkan popcorn di atas es sebagai topping. Ice Pop Shake pun siap dihidangkan. Cantik sekali penyajiannya. Tampilannya sangat menggoda. Tak sabar rasanya ingin mencicipi sensasi kesegaran Ice Pop Shake ini. Kelezatan rasa vanila dan manisnya susu bercampur menjadi satu. Anda pun pasti tergiur dengan minuman ini. Jika Anda ingin menikmati Ice Pop Shake, Anda perlu merogoh kocek sebesar Rp28.000. Minuman ini dapat Anda dapatkan di Cafe Crumble and Bites di Jalan Sukajadi nomor 228, Kota Bandung. Masih di tempat yang sama, ada satu lagi jenis minuman unik yang tak kalah menarik dan lezat untuk Anda nikmati. Ini dia, Fuzzy Cotton Candy. Sesuai dengan namanya, minuman ini dikreasikan dengan kombinasi minuman es beserta kembang gula. Sungguh unik dan menarik. Untuk menjadi minuman Fuzzy Cotton Candy, pertama-tama minuman esnya yang harus dibuat. Minuman ini adalah es lemon. Masukkan air lemon ke dalam gelas, campurkan bersama 2 gelas gula cair, dan untuk menghadirkan sensasi dingin, tambahkan batu es ke dalam gelas, lalu campur dengan air. Tak cukup sampai di situ. Kini kita buat toppingnya. Masukkan gula yang telah diberi pewarna merah ke dalam mesin pembuat kembang gula. Mesin berputar mengolah gula, lama-kelamaan kembang gula halus berwarna merah jambu pun muncul dan dibuat mengembang. Kembang gula telah tercipta, barulah taruh kembang gula di atas gelas es lemon. Dan minuman Fuzzy Cotton Candy pun siap dihidangkan. Unik ya? Minuman es lemon dengan topping kembang gula ini tersaji dengan menebarkan nuansa kesegaran di dalamnya. Kembang gula yang mengembang di atas es lemon ini ibarat sebuah rambut yang mengembang. Dari situlah minuman ini terlihat unik. Rasa asam pada lemon yang dikombinasikan dengan rasa manis pada kembang gula menjadi sensasi kesegaran yang tak terlupakan. Cukup merogoh kocek sebesar Rp28.000. Anda akan merasakan sensasi unik dari Fuzzy Cotton Candy. Tak sabar ingin menikmati langsung minuman-minuman unik ini? Segera ke gedung Mayfair lantai 2 Cafe Crumble and Bites, Bandung. Selain menikmati kelezatan minumannya, Anda juga dapat berkumpul bersama teman-teman untuk menikmati berbagai sajian makanan dan minuman di kafe ini. Tempatnya nyaman, dijamin akan membuat Anda betah berlama-lama di sini. Puas menikmati minuman unik dengan kreasi modern? Jangan berhenti dulu, sebab di Bandung juga ada kreasi unik minuman tradisional yang patut Anda coba. Contohnya bajigur durian ini. Bajigur merupakan minuman tradisional khas Indonesia. Cara membuatnya, campurkan santan dengan air lalu direbus bersama. Setelah itu campurkan garam dan daun pandan sebagai perasa dalam bajigur. Sebagai tambahan rasa hangat dalam bajigur, tumbuk bawang yang sudah dibakar, lalu masukkan ke dalam rebusan santan. Rebus hingga jadilah bajigur. Pengolahan bajigur telah selesai. Saatnya buat gula bajigur dengan merebus daun pandan, garam dan vanili. Barulah gula aren sebagai bahan utama ikut masuk ke dalam rebusan. Aduk gula hingga mencair menjadi gula bajigur. Bajigur dan gulanya telah tercipta. Kini saatnya mengkreasikan bajigur menjadi bajigur durian. Pertama-tama, pilihlah durian yang aromanya paling harum.
Durian yang paling harum inilah yang akan digunakan untuk menjadi bajigur durian. Ambil daging buah durian dan masukkan ke dalam gelas. Kemudian campurkan daging buah durian dengan daging kelapa yang dikering. Kreasi bajigur durian ini semakin diperkaya rasanya dengan menambahkan sedikit bubuk kopi dan susu. Barulah perasa manis untuk bajigur ditambahkan dengan memasukkan gula aren cair. Bagian terakhirnya saatnya memasukkan bajigur ke dalam gelas. Bajigur durian pun hadir untuk menggoda lidah dan tenggorokan Anda. Minuman tradisional dengan kreasi baru ini begitu menggoda dengan tambahan buah durian dan kelapa di dalamnya. Anda pasti tergiur kan? Tanpa perlu berlama-lama, bajigur durian ini bisa segera dinikmati. Sebelum diminum, aduk terlebih dahulu minuman ini agar gula aren tercampur merata. Rasa manis terus menggerayangi mulut Anda saat minuman ini menjamah lidah. Aroma khas durian dari dalam minuman ini pun menambah nikmat dan segar saat mencicipinya. Minuman ini begitu pas jika dinikmati saat siang atau sore hari. Terbukti dari ramainya pengunjung pada siang dan sore hari. Keramaian pengunjung ini juga didukung dengan harga bajigur durian yang bersahabat, yaitu Rp10.000 per porsi untuk bajigur durian hangat. Jika Anda tergoda dengan bajigur durian ini, arahkan diri dan kendaraan Anda ke Jalan Terusan Kopo kilometer 11,5 Soreang, Bandung. Ayo, tunggu apa lagi? Terima kasih Anda masih bersama Ragam Indonesia. Sahabat Ragam, demikian rangkaian informasi yang bisa kami sajikan pada Anda pagi ini. Semoga informasi tadi akan menambah pengetahuan dan wawasan sahabat semua tentang Indonesia. Jangan lewatkan episode Ragam Indonesia selanjutnya yang hadir dari Senin sampai Kamis pukul 5:45 pagi, tentunya hanya di Trans 7. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.